Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahagia. Rasulullah SAW itu senantiasa idan sorofa min sholati istighfar salas. Rasulullah SAW itu kalau habis sholat itu istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astagfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi tidak memakai wadkhilnal jannata darussalam. Akan disebutkan kaifal istighfar. Bagaimana istighfarnya Rasulullah itu? Ya yaqul astaghfirullah, astaghfirullah, astagfirullah. Kalau di sini tidak ada astagfirullahaladzim, tapi ada yang menambahkan astagfirullahaladzim. Itu artinya kan bagus. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah di sini juga saya mohon kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ditambah lagi, yang punya kesempatan juga, Allahumma la mani'a lima taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'ul jaddu mingal jad. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak jika engkau telah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau telah menahannya. Itu adalah zikir-zikir setelah sholat. Hanya zikir-zikir setelah sholat itu tidak hanya satu saja. Zikir ini memang untuk kita, makanya kita resapi waktu zikir itu. Jangan kita cepat-cepat subhanallah, jangan bahagia. Ada sebuah hadis dari Mu'ad, apa yang harus kita baca sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Rasulullah SAW itu pernah memegang tangannya dan bersabda, ya Mu'ad, wallahi ini uhibbuka. Mu'ad, aku demi Allah aku itu mencintaimu. Faqala, kemudian Rasulullah itu bersabda begini, usika ya Mu'ad. Mu'ad, aku berwasiat kepada kamu. Apa pesannya Rasulullah kepada kita? La tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul. Jangan kamu tinggalkan sekali-kali kamu berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya Allah, tolonglah kiranya engkau jadikan aku sebagai orang yang senantiasa ingat kepadamu, ya Allah, zikir kepadamu. Kemudian wa syukrika, dan menjadikan orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Di dalam pengajian cabang kemarin, untuk meraih kebahagiaan dunia dulu itu adalah apa? Kita banyak-banyak bersyukur. Karena salah satu syarat diantaranya agar ditambah nikmat itu kita itu bersyukur. Bahkan kehidupan kita itu seperti bola, dibelah menjadi 2. Satunya adalah syukur, satunya lagi adalah sabar. Syukur kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan sabar kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa husni ibadatik, dan terus ya Allah menjadikan aku sebagai orang yang terus memperbaiki amal ibadah kita. Semakin tua semakin baik ibadahnya, semakin tua semakin tekun ibadahnya, bukan semakin tua semakin jauh kepada Allah. Loh itu kan pesannya Rasul kepada Mu'ad. Terus apa untuk kita? Iya, untuk kita itu, untuk kita juga. Itu adalah sebagai salah satu contoh. Sekalipun Rasulullah itu berucap hanya kepada Mu'ad, tetapi itu adalah dituntunkan untuk kita semuanya. Kalau itu dijabahi kita menjadi orang yang 3 itu, membiasakan 3 itu, hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau kita senantiasa berzikir, maka Allah ingat kepada kita. Fadkuruni adkurkum,
Berzikirlah kamu kepadaku, ingat kamu kepadaku, kata Allah, aku ingat kamu. Kalau kita menjadi orang yang syukur, maka Allah akan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukur tak tambah, tapi jika kamu kufur ingat siksaku sangat pedih. Kemudian memperbaiki ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada hamba Allah yang hidup di dunia ini kok enggak mau beribadah, itu berarti menyalahi tuntunan Allah. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Jadi kalau kita habis sholat itu ya, kemudian kita berzikir sendiri, itu kita itu sudah Masya Allah panjang gitu ya, dan juga tidak harus duduk. Ini ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Apabila sedang tasyahud salah seorang di antara kamu, maka adalah kamu minta perlindungan kepada Allah 4 macam perlindungan. Jadi misalkan kita habis at-tahiyatul kan innaka hamidum majid itu, maka kita minta perlindungan kepada Allah apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka jahanam. Kemudian wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Siksa kubur berarti ada berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini Abu Hurairah dan hadis ini Muslim. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa sukses akhirat itu pertama dimulai dengan husnul khotimah. Kemudian yang kedua adalah kita bisa terhindar dari siksa kubur. Setelah ditanya itu ya man rabbuka, man nabiyuka, beberapa pertanyaan itu sukses kita. Maka kita minta perlindungan. Kalau kita tidak minta perlindungan, maka kita khawatir nanti kita akan mendapatkan siksa kubur. Jadi Rasulullah SAW itu kan pernah jalan-jalan, kemudian mendapatkan 2 kuburan. Dan Rasulullah ngambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan kepada kuburan itu. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan sebelum pelepah kurma ini kering, Allah meringankan siksanya di kuburan ini. Sahabat tanya, itu apa? Kenapa ya Rasulullah? Karena yang pertama adalah dia suka memfitnah orang. Jadi fitnah itu luar biasa ya, karena berujung menyebar dari mulut ke mulut, itu mesti menyebar fitnah itu. Nah, makanya al-fitnah itu asyadu minal qatl. Inilah makanya kalau kita ada berita-berita yang belum pasti, jangan di-share dulu, itu fitnah. Kadang kita gampang, 1 tik kan saja, beda dengan dulu ya. Kalau dulu itu kan lisan kita. Nah kalau sekarang itu tangan kita. Makanya Rasulullah SAW menyatakan orang Islam yang baik itu adalah orang yang man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Baiknya Islam seorang itu adalah apabila seorang itu selamat dari lisan dan dari tangannya. Nah sekarang ini tangan ini sangat memegang peranan penting juga. Begitu kalau ada fitnah, berita-berita yang belum pasti, kemudian kita klik sekali saja, apalagi itu di grup. Nanti lagi, misalkan satunya lagi nyebar lagi, ya sudah berapa, itu gara-gara kita juga gitu ya. Makanya hati-hati, apalagi sekarang zaman-zaman panas-panasnya 1, 2, 3 gitu ya. Kita jaga betul kerukunan di antara kita. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya hidup dan mati. Di dunia ini banyak fitnah-fitnah. Begitu kita sudah mati juga terkadang ada fitnah untuk kita. Kemudian yang keempat adalah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan juga dari fitnah dajjal. Dajjal nanti akan turun kalau sudah akhir zaman. Dajjal ini adalah memang perusak dunia. Setelah itu baru kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kalau kita sampai innaka hamidum majid, tidak berdoa ini juga nggak apa-apa, sholat kita tetap sah. Waduh, aku lupa nggak doa tadi. Waduh, sholat saya nggak sah. Sah. Yang wajib dalam sholat itu apa? Membaca Al-Fatihah. Karena Rasul menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil
kitab. Tidak sah salah seorang sholat itu kalau tidak membaca Al-Fatihahil kitab, pembuka Quran, yaitu apa? Surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Jangan baik ya. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW ini mari kita amalkan. Satu hadis lagi dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda begini, fa'ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabb. Kalau kamu lagi ruku' maka agungkan Tuhanmu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud fajtahidu fit du'a. Adapun kamu dalam kondisi sujud itu bersungguh-sungguhlah kamu berdoa. Di sini tidak dijelaskan sujud kapan sujudnya. Pertama, kedua, ketiga, enggak disebut. Pokoknya dalam sujud. Nah biasanya imam itu sujudnya di terakhir agak panjang karena sudah enggak lupa lagi kan sudah terakhir itu. Coba kalau sujud pertama kemudian kita lama gitu ya, bisa-bisa lupa ini sudah berapa rakaat tadi kan gitu. Karena tidak ada hamba Allah yang dekat kepada Allah kecuali di dalam saat sujud. Disebutkan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa wasajidun fa aksirud du'a. Adapun hamba Allah yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah di saat dia lagi sujud, maka faksirud du'a, banyak-banyaklah untuk berdoa, terutama kalau kita sholat sendirian ya. Kalau sholat sendirian, sholat sunat, rawatib, sholat ghair rawatib, usahakan jangan disia-siakan kalau kita lagi sujud itu. Bolehkah kita pakai bahasa Indonesia? Nah, jangan diucapkan. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Pakai bahasa Indonesia, batal sholat kita. Ya kita doa dengan bahasa Indonesia itu ya kita ucapkan di dalam hati. Innallaha sami'un alim. Allah itu mesti tahu apa yang ada di dalam hati kita dan mengetahui, ya, maha mendengar bisikan hati kita. Kalau doa-doa yang maksur, doa-doa yang memang dari Rasulullah atau dari Al-Quran itu boleh diucapkan. Jadi misalkan Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan kita lanjutkan Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mudah-mudahan kajian pagi ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mari kita terus semakin tambah umur, semakin baik kegiatan kita sehari-hari. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita semuanya pagi ini bisa hadir di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.